Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Muflih akan mempraktekkan mengajar SKI pada Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syafiyah Kedungu, Rangkeng Indramayu. Monggo. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Masih semangat? Masih. Coba. Bagaimana keprok semangatnya? Bapak akan mengabsen. Apakah di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Nurul. Ya, bagus. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI. Masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin? Waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Itu kan Nabi kan istirahat di sebuah gua yang namanya Gua Hiro. Di situ ada sejarahnya dan ditemani oleh sahabat yang paling setia namanya sahabat Abu Bakar. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelanjutan daripada pelajaran minggu kemarin, yaitu Nabi Muhammad, upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang agama dan sosial. Sebelum kita mulai, coba Bapak pengen melihatkan gambar. Ada yang tahu nggak ya? Ini gambar apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi anane nindi. Yo, di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Nah, pada hari ini kita semua akan belajar tentang sekitar Masjid Nabawi dan upaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah dari segi agama dan sosial. Apakah sudah siap? Siap. Sudah siap belum? Siap. Coba keprok semangat. Oke, kalau gitu disiapkan buku dan pensilnya masing-masing. Ya, silakan bukunya diambil, disiapkan. Ayo, dibuka bukunya. Ya, buku dan pulpennya dibuka. Kita akan mulai pembelajaran. Sudah semua buku dan pulpennya? Nah, seterusnya setelah kalian sudah siap buku dan pulpennya, Bapak pengen membuat kelompok, ya. Pengen membuat kelompok. Kamu bikin kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, silakan gabung. Silakan dipilih temannya masing-masing. Gabung. Berarti tarik ke belakang. Ke belakang. Ya. Oke, saling berhadap-hadap. Indahnya mentari pagi, udara segar sekali. Berangkat bersama teman, pergi ke sekolah.
belajar. Silakan dibaca. Nanti setelah dibaca, coba masing-masing kelompok membuat soal. Soal nih, 2 soal. Tuh. Silakan dibaca, dibikin soal. Silakan, waktu membuat soal 10 menit. Silakan dibaca dulu, ayo. Yo, dibaca. Nanti setelah membaca, coba bikin soal ya. Pas kira-kira. Yo. Nah, kalau sudah selesai membaca, coba kalian musyawarahkan dengan kelompok masing-masing untuk membuat pertanyaan. Silakan. Oke, bagus. Sudah ada berapa soalnya? Kelompok 2 sudah dapat soalnya? Apa coba soalnya? Coba dibaca. Iya, terus? Oke, bagus. Coba kelompok 3 apakah sudah dapat soalnya? Coba dibaca mana hasilnya. Apa soalnya coba? Lihat padanya. Oh iya bagus. Ya bagus. Hebat. Coba sekarang kelompok 4 apakah sudah dapat soalnya? Sudah? Coba dibaca, pengen tahu padanya. Oh iya bagus, ya bagus. Kalian semua sudah bisa membuat soal. Nah, kalian tadi sudah baca materinya. Nah, soal itu jawabannya ada di sini. Silakan kamu cari dan ditulis pada lembar masing-masing kelompok. Ayo, sekarang Ari mencari jawaban. Guys, silakan kalau di sini nggak ada apa, boleh nggak cari buku lain? Boleh, silakan. Boleh cari buku, yang lain nggak apa-apa. Silakan dicari jawabannya. Untuk mencari jawaban, Bapak kasih waktu sebanyak 20 menit. Nanti setelah itu, setelah selesai menjawab, nanti masing-masing kelompok maju membacakan hasil pertanyaan dan jawabannya. Tarik. Terus, ya, silakan ada yang baca, ada yang nulis. Yo, tulis. Ya, bagus. Ya, semangat. Silakan ya. Oke. Nanti kalau selesai semua bisa nanti lihat video ya, lihat video pembangunan Masjid Nabawi, boleh nanti kalau selesai ya. Kalau sudah selesai semua. Nah, kenapa? Karena langsung ke laptop karena tidak ada proyektornya. Berhubung sekolahnya belum punya proyektor, maka nanti lihatnya di laptop. Ya. Kan. Tulis. Selesai semua bikin jawabannya? Sudah semua kelompok 1 udah belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kalau sudah semua, sekarang tugas yang selanjutnya adalah membacakan hasil musyawarah kelompok. Kelompok berapa ya? 1. Coba, apakah masih semangat? Oh sudah lah, yuk. Masih semangat? Sebelum kita bersama-sama menyanyikan lagu apa
kalian dapatkan. Nanti kelompok 1, 2, dan 3 adalah menanggapi atau itu salah jawabannya. Gak apa-apa. Nah, kita sekarang berdiskusi. Yuk silakan berdiri. Ketua kelompoknya dibacakan soalnya bagaimana. Kelompok berdiri dan bacakan soal beserta jawabannya. Kelompok yang lain simak ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil musyawarah sesama. Ya, terus silakan dibaca soalnya. Ada berapa soalnya, Nang? Dapat 2. Oke. Silakan yang pertama dibaca dulu. Oke, pertama apa yang dinamakan sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin? Jawabannya apa? Yang kamu dapatkan? Sahabat Muhajirin adalah kaum muslimin yang berasal dari Makkah dan sahabat Ansor adalah sahabat yang berasal dari Madinah. Oke, jawaban kelompok 4 yang dinamakan sahabat Ansor adalah sahabat Nabi yang berasal dari kota Madinah. Sedangkan sahabat Muhajirin adalah sahabat Nabi atau kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah. Apakah ada yang mau menanggapi atau menyalahkan atau menambahkan? Silakan. Silakan yang menambahkan. Tadi ada yang menanggapi tentang pengertian sahabat Ansor dan Muhajirin. Kelompok 1. Gimana 1? Kelompok 2. Kelompok 2 sama atau tidak? Sama. Kelompok 3 gimana? Pengertian sahabat Ansor dan Muhajirin sama atau tidak? Tidak sama. Oke, apa? Kalau tidak sama? Ya, sama enggak? Pengertian sahabat Ansor dan Muhajirin menurut kelompok 3. Sama. Sama. Berarti sepakat ya? Pengertian sahabat Ansor adalah kaum muslimin atau sahabat Nabi yang berasal dari kota Madinah. Sedangkan sahabat Muhajirin adalah sahabat Nabi atau kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah. Oke, lanjut soal kedua. Katanya ada dulu soal. Ya, tidak keras. Biar terlewat teman-temannya. Oke, upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Apa upayanya? Coba jawabannya. Oke, dengarkan ya, biar no. Oke, ada yang menanggapi dari jawaban kelompok 4 tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah? Yang pertama dalam bidang agama, kedua dalam bidang sosial, ketiga bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Ada yang menanggapi? Atau sama? Sama. Oke, silakan kelompok 4 ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok bagus. Ya, bagus. Sekarang Bapak minta kelompok 1. Nah, silakan berdiri membacakan soal yang sudah kalian musyawarahkan. Kelompok 4, 3, dan 2 perhatikan soal dan jawabannya ya untuk menanggapi. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan
Masjid Nabawi dibangunnya kapan, Jek? Jawabannya apa, no? Masjid Nabawi dibangun setelah Nabi Muhammad tiba di kota Madinah tahun 1 Hijriah. Oke, jawabannya Masjid Nabawi itu dibangun setelah Nabi Muhammad tiba di kota Madinah atau bertepatan pada tahun 1 Hijriah. Ada yang mau menanggapi tidak? Apakah sama? Ayo. Sama? Tidak? Oke, lanjut. Soal yang kedua. Siapakah yang disaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW? Siapakah yang disaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabannya apa, no? Perhatikan. Jabal dengan Ja'far bin Abi Thalib, Ya. Utsman bin Affan dengan Aus bin Tasbih, Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Iqbal bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Itu sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Apakah ada yang menanggapi? Ayo, kelompok 1, 4, 3, 2 mau menanggapi? Sama? Tidak ada yang menanggapi? Kalau tidak ada, silakan ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ayo silakan berdiri dan bacakan hasil daripada musyawarahnya. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Terus dapat berapa soal, Rob? Nomor 2. Oke, bagus. Yang pertama silakan dibaca. Oke, pertanyaan pertama. Nah, Masjid Nabawi pada masa Nabi Muhammad dijadikan sebagai apa? Tuh, jawabannya ada belum? Temu. Oke, coba dibaca. Dijadikan sebagai tempat dakwah Islamiyah dan Masjid Nabawi dulu pada masa Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai tempat dakwah, tempat mengajarkan agama Islam dan mengajarkan kepada para sahabat. Ada yang berbeda jawabannya? Sama? Sama. Oke, lanjut yang kedua. Jawabannya ada belum? Temu. Oke, coba dibaca. Dijadikan sebagai tempat dakwah Islamiyah dan Masjid Nabawi dulu pada masa Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai tempat dakwah, tempat mengajarkan agama Islam dan mengajarkan kepada para sahabat. Ada yang berbeda jawabannya? Sama? Sama. Oke, lanjut yang kedua. Jawabannya apa? Ya? Tuh, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam bidang agama
kepada para kaum muslimin adalah mengajarkan sholat berjamaah, mengajarkan i'tikaf di masjid, mengajarkan rajin belajar, ajar jadi anak yang malas. Nah, dan apa lagi? Berzikir. Ada yang lain? Sudah cukup? Ada yang berbeda jawabannya? Tidak ada? Oke, silakan ucapkan salam. Jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keprok tangan dulu. Kelompok 3. Oke, yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan berdiri dan dibaca soalnya. Salam dulu. Ayo, berdiri. Yuk, keprok semangat buat kelompok 3. Silakan dibaca. Yang keras. Dan dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar. Nah, kalau ada salam dijawab aja menung baik. Ya. Kalau ada teman yang mengucapkan salam dijawab aja menung baik. Ulangi nang. Ulangi salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 jawab satu soal. Ada berapa? 2. Oke, coba dibaca. Yang pertama. Dengarkan ya, dengarkan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah? Berarti hampir mirip karo kelompok bermoga. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah? Berapa tadi? Kelompok 2. Iya, mirip. Coba dibaca. Oke, dibaca. Muhammad mengajarkan pada Ya. rajin sholat berjamaah, rajin belajar, berzikir dan i'tikaf. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama, mengajarkan rajin berjamaah, rajin i'tikaf, rajin zikir, rajin membaca Al-Quran, dan rajin belajar. Nah, kalian harus mencontohkan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, harus melakukan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad seperti rajin belajar supaya jadi anak yang pintar. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang mau menanggapi? Oke, kalau tidak ada silakan salam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagus, kalian sudah menyampaikan hasil hasil musyawarah kelompok masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini, yaitu tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, bidang agama dan bidang sosial. Upaya Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah dalam bidang agama. Ya. Tadi kapan Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad hijrah, pelajaran yang kemarin, di tengah-tengah perjalanan Nabi Muhammad istirahat di sebuah gua yang namanya Gua Hiro. Istirahat beberapa hari, kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Di kota Madinah, masyarakat sudah menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad datang di kota Madinah,
maka masyarakat Madinah menjadi bahagia sehingga mereka menyambut Nabi Muhammad dengan lagu qasidah, lagu syair Arab yang berbunyi Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da. Nah, itu adalah syair yang diucapkan oleh masyarakat Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad datang di Madinah, maka Nabi Muhammad membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Kalau lihat sejarahnya, lokasi yang dijadikan masjid itu adalah tanah yang ditempati oleh ontane Kanjeng Nabi Muhammad. Jare wong niki gawene ning ngerang, niki rebutan. Akhirnya jare nanti yang memilih onta saya. Akhirnya onta yang muter. Akhirnya istirahat ning sejine tempat, maka tempat pun sing dibangun sebagai Masjid Nabawi. Berarti Masjid Nabawi dibangun pada tahun 1 Hijriah. Bagus, betul ya. Berarti Masjid Nabawi dibangun pada tahun 1 Hijriah. Hebat, bagus. Nah, dalam bidang agama, Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya. Pertama, sahabat diajarkan untuk rajin berjamaah. Kalian berjamaah tidak sholat? Ayo, jamaah beli. Nah, berjamaah. Kemudian Nabi juga mengajarkan rajin iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid sambil zikiran. Ya, duduk di masjid zikiran. Kemudian mengajarkan membaca Al-Quran, nguruki ngaji. Kalian kalau sore ngaji enggak? Apakah ada yang tidak ngaji? Ngaji kabeh? Ya, bagus. Kemudian mengajarkan rajin belajar. Kalian masih belajar, masih masa-masa belajar aja dari anak sing harus semangat belajar ya, mumpung masih anak waktu belajar. Nah, ini upaya Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah dalam bidang agama. Kemudian bidang sosial. Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah dalam bidang sosial itu dengan cara mempersaudarakan sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Tadi kelompok tuh yang kelompok 1 ya, yang bertanya mempersaudarakan antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Contohnya apa tadi now? Apa contohnya? Ja'far bin Abi Thalib dengan siapa? Abu Bakar. Bentar. Ja'far bin Abi Thalib disaudara dengan siapa? Tadi kelompok 1. Ya. Ayo, ingat nggak tadi? Apa? Mu'ad bin Jabal kan? Mu'ad bin Jabal. Terus yang kedua apa lagi? Utsman bin Affan, sahabat Muhajirin. Dipersaudarakan dengan siapa? Aus bin. Terus siapa lagi?
Abu Bakar As-Siddiq dengan siapa? Harijah bin Zubair. Harijah bin. Terus siapa lagi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan siapa? Ismail bin Malik. Nah, itu adalah upaya Nabi Muhammad mempersaudarakan sahabat Ansor dan sahabat Utsman bin Affan, sahabat Muhajirin. Dipersaudarakan dengan siapa? Aus bin Tasbih. Aus bin. Terus siapa lagi? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq dengan siapa? Harijah bin Zubair. Harijah bin. Terus siapa lagi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan siapa? Ismail bin Malik. Nah, itu adalah upaya Nabi Muhammad mempersaudarakan sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Nah, dari sini ada yang bertanyakan lagi? Boleh? Kalau begitu, bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Apakah kalian memahami pelajaran hari ini? Ya. Itu saja. Berhubung waktu sudah habis, maka itu saja dari Bapak. Oh iya, untuk minggu depan itu pelajarannya adalah kelanjutan daripada materi upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bentuk ekonomi dan pertahanan. Nanti di pertahanan ada terjadi perang antara orang Islam dan orang kafir Quraisy. Silakan kamu lihat di YouTube perang yang terjadi pada awal tahun Islam. Ya, nanti ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Nanti akan dipelajari pada minggu depan insya Allah. Itu aja ya dari Bapak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.